Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dari Prodi Teknologi Informasi 3B UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan kali ini kita ingin sedikit menjelaskan atau memberi penjelasan kepada Anda semua mengenai apa itu IP root dan bagaimana tutorial pembuatannya menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ahlis Aulia Rahman dengan NIM 200809604 dan teman saya Fadilur Rahman Agil, NIM 20080966050. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Sebelumnya kita buka dulu Cisco Packet Tracer-nya. Oke, nah sebelum ke tutorialnya, saya ingin sedikit memberi penjelasan mengenai apa itu IP root. Nah, routing IP adalah proses pengiriman data dari suatu host dalam satu network ke host dalam network yang lain melalui suatu router. Agar router dapat mengetahui bagaimana meneruskan paket-paket ke alamat yang dituju dengan menggunakan jalur terbaik, router menggunakan peta atau tabel routing. Nah, tabel routing adalah tabel yang memuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan router yang lain bisa berkomunikasi. Nah, routing tabel hanya memberikan informasi, sedang routing algoritma yang menganalisa dan mengatur routing tabel. Intinya, router hanya tahu cara menghubungkan network atau subnet yang terhubung langsung dengan router tersebut. Nah, kita menuju ke tutorialnya ya. Nah, ini kita membutuhkan bahan-bahan yang sudah ditampilkan pada Cisco Packet Tracer kita, yaitu kita membutuhkan 9 buah PC, 3 buah switch, dan 3 buah router. Nah, tetapi kedua buah router itu kita menggunakan router tipe 1941 dan yang satu router yang ada di tengah itu menggunakan router 1841. Nah, mengapa kita menggunakan router yang berbeda? Itu akan dijelaskan oleh teman saya. Yuk, Mas Agil, gimana ini? Ini kami menggunakan router 1841 karena di sini biasanya kan router itu kan ada 2 slot kabel Ethernet. Nah, ini saya pilih 1841 karena ini bisa ditambah lagi dengan penambahan port Ethernet. Yaitu ini caranya dengan kita matikan dulu, terus kita pasangkan, terus kita hidupkan. Karena di sini yang tengah itu kan menggunakan 3 port, yaitu yang kabel port dari kiri, router kiri, terus port dari bawah, terus port dari kanan, router kanan itu, yang menjadi 3 buah port. Nah, itu. Oke, selanjutnya mari kita hubungkan perkabelannya antara PC ke switch dan switch ke router. Nah, selagi kita menghubungkan kabelnya, saya di sini ingin menjelaskan apa itu static root. Kan kita di sini menggunakan static atau yang manual. Nah, static routing adalah pembuatan dan pengupdatean routing tabel secara manual. Nah, static routing tidak akan merubah informasi yang ada pada tabel routing secara otomatis, sehingga administrator harus melakukan perubahan secara manual apabila topologi jaringan berubah. Nah, ada beberapa keuntungan dari static routing. Yang pertama, pemeliharaan bandwidth network karena pengupdatean informasi router membutuhkan broadcast yang terus-menerus. Yang kedua,
keamanan network karena static routing hanya mengandung informasi yang telah dimasukkan secara manual. Nah, tentu saja memiliki kekurangan. Yang pertama itu tidak ada toleransi kesalahan. Jika suatu router down, maka static tidak akan memperbarui informasi dan tidak akan menginformasikan ke router yang lain. Nah, setelahnya yang kedua, ada pengembangan network. Jika suatu network ditambah atau dipindahkan, maka static routing harus diperbarui oleh administrator. Nah, kita lihat ke Cisco Packet Tracer yang kami buat. Nah, kita ini mengibaratkan menjadi 3 bagian, yaitu kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Ini kita ibaratkan seperti bangunan-bangunan yang ada di UIN Wali Songo Semarang. Ada kampus 1, kampus 2, dan kampus 3 agar mempermudah penjelasannya. Ya, ini di kampus 1 kita menggunakan IP 192.168.1.0/24. Terus berarti hostnya dari 1 sampai 254, dan 254 kita gunakan untuk IP gateway yang di router. Gateway-nya kita memakai router Flash Ethernet Giga 0.0. Berarti hostnya 1 sampai 253 ya Mas Helis? Ya, benar. Ya, terus hostnya kita pakai 254. Terus di kampus 2. Di kampus 2 kita menggunakan IP menggunakan 192.100.10.0 100.10.0 dan /24 masih sama. Berarti hostnya juga masih sama dengan IP host kampus 1. Terus di kampus 2 kita menggunakan IP 192, terus 200 220.0 dan /24 masih sama. Juga hostnya juga masih sama dan gateway-nya masih sama. Terus kita men-setting IP yang dari router kampus 1 dan router kampus 2, yaitu IP-nya kami menggunakan IP 10.10.10/30 ya. /30. Berarti nanti netmasknya 252 ya. Terus kita ini menggunakan 1 sampai 2 ya, karena kan routernya ada 2. Terus yang IP yang dari router kampus 2 dan 3 kami menggunakan IP 10.10.20.0/30 dan kita menggunakan 1 sampai 2 saja hostnya karena kan routernya 2, yang maksudnya yang dari kampus 2 ke kampus 3 yang lewat jalur tersebutnya. Ya, betul sekali Mas Anis. Terus kita langsung saja kita buat IP gateway dulu dari router kampus 1. Ini berarti IP gateway itu yang nanti yang menyalur dari PC ke router, yaitu dinamakan IP gateway atau gerbang ya Mas? Ya, gerbang. Ya, gerbang untuk membuka nanti supaya bisa connect ke kampus 2 dan kampus 3. Terus berarti kita langsung portnya yang gigabit Ethernet 00 ya Mas? Ya, yang 00 ya. Iya, oke. Berarti kita masukkan 192.168.1.254. Oke.
Langsung kita masukkan IP PC masing-masing. Ya, kita konfigurasi IP pada PC di kampus 1 menggunakan IP yang sudah kita tentukan ya, mulai dari 192.168.1.1. Selanjutnya caranya juga masih sama. Klik pada PC-nya, masuk ke desktop, terus IP configuration, masukkan IP-nya. Nah, di sini default gateway-nya kita masukkan IP dari routernya ya. Ya, betul sekali, Mas. Terus kita selanjutnya men-setting router dari kampus 2 yang terhubung ke PC atau user, yaitu di port Ethernet 0.1.0. Ya, betul sekali, Mas. Kita on-kan dulu portnya. Berarti IP gateway-nya 192.168.100.10.254. Terus subnet masknya 255.255.255.0 ya, Mas, karena /24. Oke, Terus kita masukkan, kita konfigurasi IP PC di kampus 2. Ya, betul sekali. Kita masukkan IP yang telah kami sediakan pada kamus 2, yaitu 192.100.10.1. Selanjutnya, dan default gateway-nya kita memakai IP dari router di kamus 2 itu sendiri. Ya, betul sekali, Mas Alis. Maaf ini. Ya, terus titik 3 dan subnet masknya masih sama karena /24. Terus default gateway-nya ini IP router yang nyambung ke user kampus 2. Bisa dimengerti? Paham. Terus kita men-setting router yang ada di kampus 3, itu yang gigabit internet 0/0. Oke. Kita on-kan portnya. Kita masukkan 200.20.20.254 ya, Pak? 254. Oke, terus /24 masih sama subnet masknya. Terus kita masukkan konfigurasi IP pada user pada kampus 3 ya, Mas? 3. Oke. Nah, 92.200.20.1 ya, Mas? Oke. Masukkan IP gateway. Dan gateway-nya memakai IP router di kampus 3. Ya, port gigabit 00 ya. Hati-hati, jangan sampai salah, teman-teman. Jika salah ini bagaimana ini, Mas? Jika salah kadang bisa jadi koneksi tidak terhubung, nanti IP root-nya gagal. Oh, gagal ya, berarti tidak terhubung ya. Ya. Nanti kalau di ping tulisannya destination network, tidak terhubung. Oke, sudah terkonfigurasi semua. Kita coba ping dari PC1 menggunakan run dulu, Mas. Ping
ping IP sendiri dulu. 192.168.1.1. Oke, terhubung. Terus langsung IP gateway-nya coba. Oke, berarti terhubung. Biar supaya kita nggak pakai CLI juga bisa kita kirimkan pesan menggunakan ini. Nah, ini successful di pojok kanan bawah, berarti berhasil ya, betul sekali Mas. Kita coba dari PC ke successful juga successful. Terus kita pindah coba ke kamus 2, PC kamus 2. Sukses sama. Terus kita ke kampus 3. Oke, sukses. Terus kita sekarang konfigurasi dari router ke router. Pertama kita dari router kampus 1 dulu. Kita masukkan IP terlebih dahulu. Berarti 3 Ethernet 01 ya. Kita hidupkan. Berarti IP-nya 10.10.10.1 ya Mas? 1. Iya. Terus gateway-nya 255.255.255.252 ya Mas? Ya, karena slash 30. Ya, betul sekali Mas. Terus kita masukkan IP port yang terhubung ke router 1, yaitu fast ethernet 00. Kita tekan, berarti IP-nya 10.10.10.2. Terus subnet masknya 255 karena slash 30 ya Mas? Ya, betul. Oke, terus kita masukkan IP port di kampus 2 yang terhubung ke router Kamus 3, berarti Fast Ethernet 01 ya Mas? Ya. Oke, kita on kan. Kita masukkan 10.10.20.1 ya Mas. Terus ya sudah betul sampai lemasnya 252 karena slash 30. Terus kita masukkan IP di router kampus 3 yang terhubung ke router kampus 2, yaitu gigabit Ethernet 01 ya. Kita hidupkan, terus kita masukkan 10.10.20.2. Sebelumnya juga mohon maaf, ini ada suara-suara yang mengganggu. Kita lupakan saja suara-suara yang mengganggu, kita fokus ke penjelasannya. Oke, betul sekali. Maaf jika agak bising sedikit ya teman-teman. Terus selanjutnya kita langsung konfigurasi IP root di router masing-masing kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Oke, kita mulai dari kampus 1 dulu. Dari kampus, caranya kita klik routernya, terus pilih config, terus pilih routing static. Nah, ini di sini kita mau IP rootkan IP kampus 2, ini IP-nya 100.10.10.0 karena seluruh isi yang ada di kampus 2. Ya, betul sekali Mas. Terus netmasknya 255.0 karena slash 24 ya Mas. Terus next hop itu berarti kita lewat jalur IP mana? Kan dari kampus 1, dari router kampus 1 ke sini terhubung ke kampus 2 dan lewat port router kampus 2 yaitu fast ethernet 00. Nah, terus ke sini berarti kita network-nya berarti lewat ini. IP-nya fast ethernet 00 router kampus 2. Yaitu IP-nya 10.10.10.10
titik 2. 2 ya Mas. Ya, 2. Oke, sudah berhubung. Terus kita mau IP route-kan ke network kampus 3, yaitu IP-nya 192.220.0 ya Mas. Terus netmasknya masih sama. Terus kita lewat jalur kan dari router kampus 1 kan dari sini lewat ke sini. Berarti kita menggunakan next hop-nya menggunakan IP fast Ethernet 00 pada router kampus 2, yaitu masih sama 10.10.10.10.2. Terus kan habis ke router kampus 2 kan kita menuju ke sini dan lewat router kampus 3 pada gigabit Ethernet 0.1 ya, jadi networknya menggunakan IP gigabit Ethernet 0.1 yaitu 10.10.20.20.2 ya Mas. Oke, kita tambahkan. Oke, sudah selesai. Berarti kan 3, ada 3. Terus kita konfigurasi IP route pada router kampus 2. Ya, di sini kita mau IP route kan menyambungkan IP kampus 1, yaitu IP 192.168.1.0 dan netmasknya /24 ya guys. Tentunya semua sudah hafal kan netmask/24. Terus next hop-nya berarti kan dari router kampus 2 ke kiri deh dan melewati router kampus 1 gigabit Ethernet 0.1 yaitu IP-nya 10.10.10.1 ya Mas. 1. Ya, oke, kita tambahkan. Terus kita IP route kan dari router kampus 2 ke IP kampus 3, yaitu IP kampus 3 192.200.20.0. Terus next hop-nya berarti kan menggunakan router kampus 3 gigabit Ethernet 01 ya. Berarti 10.10.20.2. Oke, betul. Oke, sudah. Terus kita IP route-kan kampus 3 biar supaya connect ke kampus 1 dan connect ke kampus 2. Kita routing-kan IP route-kan dulu ke kampus 1, yaitu IP-nya 192.168.1.0 ya, karena menyeluruh network di kampus 1. Terus subnet masknya 255.255.0. Terus next hop-nya kan dari sini terus ke sini pas Ethernet 0.1 pada router kampus 2, yaitu IP-nya 10.10.20.1 ya. Oke, kita tambahkan. Terus kan dari sini kan langsung ke sini dan melewati gigabit Ethernet 01 pada router kampus 1 dengan IP-nya 10.10.10.1. Oke, kita tambahkan. Terus kita mau IP route-kan dari router kampus 3 ke router kampus 2. Ya, berarti IP menggunakan
IP kampus 2 yaitu 192.100.10.0. netmasknya masih sama. Terus next hubnya berarti ini ya Mas. Pas Ethernet 01 ya. Ya, pada Ethernet 01 pada router kampus 2. Yaitu IP-nya 10.10.20.1. Ya, Mas. Oke. Oke, kita sudah. Terus kita coba ping dari user komputer kampus 1 ke PC kampus 1, terus coba lagi ke PC kampus 2 dan ke PC kampus 3. Coba dulu dari ping titik 2 dulu bisa. Terus kita ping ke PC kampus 2 110.110.10.1. Oh, sebentar, maaf. Oh, tersambung, guys. Reply ya. Ada reply-nya. Coba kita coba lagi. Oh ya, connect. Alhamdulillah. Ternyata berhasil ya. Berhasil. Routing kita. Iya. Terus kita ke coba kampus 3 ping. Berarti 192.220.1 ya. Coba. Emang loadingnya ini agak lama ya, menakutkan. Iya. Tapi sebentar. Oh, tapi reply. Coba kita lagi. Alhamdulillah reply. Berarti menandakan routing kita berhasil. Dan connect antara user kampus 1 ke user kampus 3 bisa terhubung. Dan kita coba cara mengetes connect atau tidak kan bisa lewat ping, juga bisa lewat pesan ini. Sukses. Sorry. Sebentar. Successful. Terus kita coba kampus 2. Alhamdulillah. Terus kita coba kampus 3. User kampus 3. Oh, bisa juga. Bisa. Terus kita coba kirim pesan dari user kampus 1 ke user kampus 3. Oh, successful. Berarti alhamdulillah ini sudah jadi, Mas Ali. Berhasil ya. Ya, oke. Sekian dulu yang dapat kami sampaikan. Yang tadi adalah bagaimana kita membuat rangkaian atau membuat topologi jaringan IP root menggunakan Cisco Packet Tracer. Simulasi sekali. Ini ya. Dan bisa dipahami ya teman-teman cara konfigurasinya dari awal terus sampai akhir. Kita memasukkan IP dan satu hal, pokoknya jangan sampai teledor. Itu kita pasangkan kabel di fast Ethernet berapa, itu patokannya, dan jangan sampai lupa memasukkan IP. Karena salah satu angka pun di IP, maka jaringan rangkaian yang teman-teman buat nanti bisa gagal semua. Yaitu pesan dari saya. Bisa ditutup, Mas Halis. Oke, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, tutorial yang dapat kami perlihatkan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan kata.
Kelompok kami memohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.